Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua Wakat. Pada kesempatan kali ini gua bakal membahas suatu equipment ataupun benda yang biasa dipakai di tank-tank predator ya teman-teman. Tepatnya yang bakal gua bahas pada kesempatan video kali ini yaitu heater. Penggunaan heater untuk ikan predator apakah wajib atau tidak? Oke, dan seperti apa pembahasannya? Sebelum lanjut jauh ke videonya, buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya agar gue lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video tentang ikan hias khususnya. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke videonya. Untuk heater mungkin satu benda ini tidak asing lagi buat kalian, khususnya para penggemar ikan hias predator, mengingat sekitar 60-80% ikan predator hidup di habitat dengan suhu air yang hangat ya teman-teman. Mungkin untuk membantu menaikkan suhu ataupun menstabilkan suhu agar sesuai di alamnya, di akuarium dibutuhkan equipment ataupun alat yang disebut dengan heater ya. Dan kegunaannya sendiri yaitu untuk menstabilkan suhu di dalam tank itu. Lalu dari situ mungkin akan timbul pertanyaan, Bang, apakah penggunaan heater di dalam tank wajib atau tidak? Dan selain itu juga ada yang mengklaim bahwasanya, Bang, kok ikan gua masih aman-aman aja? Ya walaupun gua nggak pakai heater ataupun sejenisnya yang bisa menjaga suhu di dalam tank, tetapi ikan gua nggak sakit dan dia sampai sekarang masih sehat. Oke, sekarang kita bahas lebih dalam teman-teman. Sesuai apa yang udah gua katakan tadi, yaitu fungsi utama dari heater adalah menjaga kestabilan suhu di dalam akuarium itu sendiri. Dan untuk penggunaannya menurut gua adalah kondisional ya. Dalam artian di sini beberapa tank di gua juga udah tanpa heater. Walaupun notabene mereka ikan-ikan di alamnya yang bersuhu hangat ya. Dan biasanya gue pakai heater ketika masih babyan ataupun ketika cuaca buruk. Dan untuk ikan Oscar itu sendiri, gue mau dia cuaca buruk ataupun gimana, gue selalu lepas heater ketika size 2 jarian ya teman-teman. Dan gue rasa itu udah settle. Yang perlu kalian garis bawahi yaitu di sini gue mengkeep ikan Oscar itu dari kecil ya. Tepatnya dari size ataupun ukuran 1 inch gua memakai heater, dan ketika mencapai 1 jari lebih 1-2 jarian gua udah lepas heater. Tetapi kasusnya di sini akan berbeda dengan teman-teman semisal membeli ikan Oscar yang udah berukuran gede ya. Walaupun dia udah gede, tetapi di pemilik sebelumnya mungkin masih menggunakan heater, dan di akuarium kalian tidak menggunakan heater, mungkin saja ikan Oscar itu akan sakit ataupun drop suhu ya. Biasanya dia akan kaget terhadap suhu di dalam akuarium yang baru. Dan untuk cara pengurangannya sendiri, gua nggak sembarangan, tentu melalui beberapa step agar ikan Oscar itu bisa beradaptasi dengan suhu di ruangan ataupun di daerah sekitar gua. Tetapi untuk ikan pibas gua masih menggunakan heater karena ikan pibas menurut gua pribadi itu adalah salah satu ikan yang lumayan sangat rentan sekali terhadap suhu. Untuk suhunya sendiri mungkin ikan pibas agak lebih diturunkan, gua set di 28-29, dan gua rasa itu pun heater gua udah jarang nyala ya. Karena mungkin suhu di sekitar ataupun di ruangan gua
yaitu 28 sampai 29-an, dan gua rasa sih itu aman. Mungkin untuk heater sendiri karena dia otomatis, dia pasti nyala itu sekitar pukul 3 sampai pukul 6 pagi ya. Dan selebihnya dia bakal stop sendiri. Untuk musim penghujan, heater pastinya akan lebih bekerja lebih lama lagi karena suhu di sekitar mengingat akan dingin sesuai dengan turunnya hujan, dan itu bisa menyebabkan heater bekerja lebih lama untuk membantu menstabilkan suhu di dalam akuarium itu sendiri. Dan untuk kasus beberapa ikan ada yang tanpa heater tetapi dia masih sehat-sehat saja. Itu analoginya tidak jauh berbeda seperti kita manusia, sistem imunnya ataupun mempunyai kekebalan imun yang berbeda setiap individunya. Sama halnya dengan ikan itu sendiri, dia juga memiliki sistem imun ataupun kekebalan tubuh yang berbeda-beda ya teman-teman. Dari penjelasan gua dapat ditarik kesimpulan bahwasanya untuk penggunaan heater itu sendiri yaitu sifatnya kondisional. Dan menurut gua pribadi mungkin agak sedikit lebih dianjurkan ya, khususnya untuk ikan-ikan tertentu yang memiliki tingkat kerentanan terkena penyakit seperti jamur ataupun white spot ketika terjadi drop suhu ataupun perubahan suhu yang sangat drastis. Oke, mungkin itu saja yang dapat gue sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa di video gue selanjutnya.